Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat ngalim dimanapun Anda berada, berbicara tentang perempuan dan Ramadan tentunya akan mengingatkan kita semua pada figur Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak peran-peran yang ditunjukkan oleh Sayyidah Khadijah di dalam memperkuat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali, yaitu tepat pada malam 17 di bulan Ramadan. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang semua pengalamannya di Gua Hira, termasuk ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan disampaikan bahwa beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia, maka kemudian Sayyidah Khadijah menanggapinya dengan mengatakan, "Absyir ya bena'am, berbahagialah kamu wahai putra paman, wasbut, dan teguhkanlah hatimu. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang diriku jiwaku berada pada genggamannya, inni la arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku sungguh menginginkan kamu menjadi seorang nabi bagi umat ini." Para sahabat ngalim yang dirahmati Allah, subhanallah, sungguh menjadi sesuatu penjelasan yang luar biasa, satu gambaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Sayyidah Khadijah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun sebuah keluarga. Di sana didasarkan atas komunikasi yang sangat baik, di mana muasyarah bil ma'ruf ditunjukkan oleh Sayyidah Khadijah dan juga Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka berdua saling terbuka satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Ini tentu contoh dan teladan yang harus dicontoh oleh kita semua, bahwa sesibuk apapun kita semua di ruang publik, tentu yang harus kita utamakan adalah bagaimana membangun kekuatan di dalam rumah tangga, bagaimana komunikasi yang baik di dalam rumah tangga, supaya keridaan antara suami dan istri itu bisa memudahkan jalan kita di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah yang lain, Sayyidah Aisyah menceritakan atau meriwayatkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dzakara Khadijah, ketika Rasulullah menceritakan tentang sosok Khadijah, asna alaiha, itu selalu Rasulullah memuji-mujinya, selalu Rasulullah menyanjung-nyanjungnya. Fa ahsanat tsana, maka Rasulullah memuji dengan pujian-pujian yang indah. Ini kemudian membuat Siti Aisyah sempat merasa cemburu. Qalat, faghirtu yauman, maka aku pada waktu itu cemburu. Fakultu, aku berkata, ma aktsara ma tudzkaruha hamara asyidqi. Terlalu banyak engkau menyebut-nyebut nama Siti Khadijah. Bukankah beliau sudah tua dan Allah telah menggantimu dengan seseorang yang lebih muda, yang lebih baik, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Aku tidak pernah merasa bahwa Allah menggantikan sosok Khadijah dengan siapapun perempuan yang lebih baik daripadanya. Kenapa demikian? Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Karena Siti Khadijah mengimaninya pada saat atau tatkala orang-orang mengkufurinya atau mengingkarinya. Tidak cukup hanya itu, wasaddaqatni id kadzdzabaniyan nasu. Siti Khadijah juga membenarkan, mendukung di saat orang-orang semua pada mendustakannya.
Di samping itu juga wawasatni bimaliha, Siti Khadijah juga membantunya dengan mengerahkan harta bendanya untuk berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idh haramaniyan nasu, ketika orang-orang pada menghalangi hartanya untuk digunakan membantu Rasulullah. Kemudian yang terakhir, warazaqaniyallahu azza wa jalla waladaha idh haramaniya auladan nisa, ketika Allah memberikan anugerah dari rahimnya Siti Khadijah, lahir keturunan-keturunan Rasulullah, lahir anugerah-anugerah yang diberikan oleh Rasulullah di saat istri-istri yang lain tidak diberikan keturunan. Para sahabat ngalim yang dirahmati Allah, sungguh pujian-pujian yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah ini menggambarkan betapa peranan yang telah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah begitu luar biasa di dalam kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Paling tidak ada 6 peran yang bisa ditunjukkan di sana. Yang pertama, bahwa komunikasi antara suami dan istri, ada hubungan kesalingan yang ditunjukkan antara Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah yang luar biasa, menjadi pondasi bagi keberlangsungan dakwah Islam di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, patut juga kita ketahui bahwa sosok Khadijah itu adalah sosok yang sangat cerdas, di mana beliau tinggal atau hidup di masa jahiliyah, hidup di masa kaum Quraisy yang ummiyah, dikenal dengan ummiyah, yaitu lemah tradisi literasinya. Tapi Siti Khadijah selalu tekun belajar, bahkan mempelajari kitab Taurat, mempelajari kitab Injil, dan juga mendapatkan ilmu dari gurunya yaitu Waraqah bin Naufal yang kebetulan adalah pamannya sendiri, mengajarkan tentang tanda-tanda kenabian atau dalailun nubuwah. Ini adalah satu keistimewaan yang luar biasa. Bagaimanapun seorang yang ingin berdakwah, bagaimanapun perempuan yang ingin bermanfaat untuk lingkungannya, dia harus terus belajar. Dia harus menempa dirinya, memperbanyak wawasannya, memperbanyak pengalamannya, supaya dia bisa menyesuaikan kebutuhan dengan umat di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, peran yang sangat penting ditunjukkan oleh Sayyidah Khadijah adalah bahwa beliau adalah satu-satunya orang atau pertama orang yang beriman, yang mengimani tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Abu Bakar dan yang lainnya. Ini patut kita apresiasi, ini patut kita resapi betul, bahwa ternyata Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua atau yang keempat adalah bahwa Siti Khadijah memiliki integritas yang sangat tinggi di dalam mendukung, mensupport dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima adalah Siti Khadijah menyerahkan atau mengerahkan harta bendanya untuk mendukung dakwah Rasulullah supaya Islam semakin berkembang, supaya Islam semakin berjaya di Arab sana. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Rasulullah SAW mendapatkan keturunan-keturunan dari rahimnya Siti Khadijah. Para sahabat ngalim yang dirahmati Allah, dari figur Khadijah ini, dalam momentum Ramadan ini, kita semua sebagai fatayat, sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran di dalam turut serta memberikan kedamaian di tengah masyarakat, mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita semua menjadi agen-agen perubahan untuk memberikan dakwah yang ramah kepada lingkungan kita, mengajak umat supaya kita semua berada dalam rahmat Allah, supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang kuat, baik secara ilmu, secara iman, dan juga kuat di dalam rumah tangga. Termasuk juga sebagai seorang ibu, kita harus mengawalinya dengan penguatan-penguatan yang ada di dalam rumah tangga, mendidik anak-anak kita secara benar. Kemudian kita juga penguatan-penguatan kita lakukan pada lingkungan kita, dan pada akhirnya kita akan melakukan perubahan-perubahan yang besar dan dirasakan oleh umat semesta alam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.